Yes, tuh.
Om Swastiastu, Bapak. Swastiastu, sambil menunggu saya kirim link absen. Halo, Swastiastu, dengar suara saya? Dengar, Bapak, dengar. Oke. Sudah semua ini? (23) ya? Baik, sambil menunggu sekitar kurang dari 20 temannya ya, 15 ya. Kita mulai saja bisa? Bisa. Baik. Kita mulai untuk hari ini. Terima kasih dari saya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang, selamat pagi menuju siang buat rekan-rekan semua di rumah atau yang di berada. Pertemuan daring kita dengan video pertama kali. Kali ini sudah asing ya dengan saya ya. Kita lanjutkan materi kali ini mengenai departemen tugas dan tata cara ya. Yang sudah saya berikan filenya di Google Classroom. Kuangan. Di layar kelihatan ya materinya ya. Kelihatan, Bapak. Oke, baik. Sambil mereview sedikit sebelum kita ke materi, di sini saya ada sedikit lampiran mengenai beberapa pertanyaan tentang standar dari hotel berbintang ya, baik dari bintang 5 sampai bintang 1. Nah, ini dari peraturan menteri ada klasifikasinya ya. Dari bintang 5 dia penilaian ring angkanya adalah 936. Kemudian dari bintang 4 728 sampai 916, sampai bintang 1 adalah 208 sampai 292 ya. Ini didapatkan dengan mengisi ini. Mengisi form yang berisi mengenai unsur-unsur baik kriteria mutlak maupun kriteria tidak mutlak ya. Di sini ada persyaratan hotel secara mendasar mulai dari TDUP, layak bangun atau IMB-nya, keterangan layak sehat, hingga kualitas air. Kemudian ada penilaian mengenai aspek produk bangunan, penanda arah, hingga yang terakhir adalah tata geraha kalau tidak salah. Ini nanti awalnya adalah diisi secara mandiri oleh pengelola, ya.
Jadi bagi teman-teman yang nanti memiliki suatu usaha hotel, jika ingin tersertifikasi bisa langsung melakukan penilaian. Jadi penilaian mandiri terlebih dahulu. Apakah kriteria hotel yang teman-teman kelola atau miliki nanti masuk kriteria 1, kriteria cukup baik, baik hingga yang terbaik. Nanti dinilai secara mandiri terlebih dahulu. Oke. Setelah dinilai secara mandiri, nanti teman-teman akan kedatangan yang dinamakan dengan LSU atau Lembaga Sertifikasi Usaha. Oke. Lembaga sertifikasi usaha itu yang akan memberikan penilaian dan cross-check terhadap hasil penilaian teman-teman. Apa benar bangunan yang teman-teman miliki, bangunan hotel tersebut layak diberikan nilai 4, misalkan dengan arsitektur hotel yang indah, serasi, lingkungan setempat bersih dan terawat. Itu semuanya bersifat subjektif memang. Oke. Itu nanti akan dinilai oleh lembaga sertifikasi setelah teman-teman melakukan penilaian mandiri. Kemudian ada sekian ratus unsur, setelah dinilai nanti akan didapatkan poin-poin seperti yang sebelah ini. Logikanya menurut pasal ini untuk saya tambahin lagi, untuk penilaian hotel non bintang ya penilaian terendahnya hanya 152. Jadi kalau sekarang tidak ada lagi istilah melatih lagi ya, tapi langsung dibuka dengan non bintang. Itu nilai minimalnya adalah 152. Oke, jika logikanya jika sebuah hotel tidak tersertifikasi, dia akan melakukan ini yang disebut dengan pembinaan pengawasan oleh menteri atau gubernur, bupati, hingga ke wali kota. Logikanya seperti itu. Tapi realita yang ada memang sampai sejauh ini masih banyak yang saya jumpai bahwa suatu usaha hotel belum mendapatkan sertifikasi. Ya, itu untuk menjawab beberapa pertanyaan kemarin yang teman-teman mungkin masih bingung. Siapa sih yang memberikan penilaian? Apakah dari menteri atau dari pemerintah atau dari siapa? Jadi jawabannya adalah dari lembaga sertifikasi usaha atau yang disebut dengan LSU bidang pariwisata. Oke, bisa dipahami ya? Siapa tahu astungkara teman-teman nanti jadi pengelola di sebuah usaha hotel. Oke, kita lanjut. Untuk materi kali ini adalah mengenai departemen. Tidak lama materi yang akan saya berikan. Mungkin teman-teman banyak yang sudah sering dulu menjumpai. Jadi mengenai yang pertama adalah struktur organisasi ya. Jadi usaha hotel tadi makin kompleks, makin besar suatu usahanya otomatis akan berpengaruh pada struktur organisasinya ya, pasti ya. Di mana struktur organisasi ini pasti nanti akan membantu untuk memudahkan dalam mengetahui garis komando. Siapa yang akan bertugas, siapa yang incas dengan siapa, kita bertanggung jawab terhadap siapa, nanti akan terbantu dengan adanya struktur organisasi. Ini untuk contohnya yang secara, saya ambil salah satu contoh aja nih. Tidak secara global, tidak semua hotel memiliki struktur seperti ini. Ini hanya salah satu contoh yang saya ambil dari beberapa literatur. Biasanya semua GM besar, semua manajer-manajer besar itu selalu dimulai dari tingkatan paling bawah ini biasanya. Bisa dari doorman bisa atau dari F&B. Walaupun tidak menutup kemungkinan dia langsung melompat, tidak menutup kemungkinan. Tapi rata-rata mereka biasanya dimulai dari bawah seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan melompat ke lain jabatan atau bahkan ada beberapa yang memiliki potensi misalkan dari housekeeping karena pengalamannya, kemampuan dalam handle guest, mereka pindah jadi mungkin ke bagian FO-nya, tidak menutup kemungkinan karena kalau memang mendukung dengan basic pendidikannya, tidak menutup kemungkinan bisa saling bertindak. Kita lanjut. Ya, yang ini yang sering teman-teman jumpai yang disebut dengan front office. Tadi sama ya, semakin lengkap suatu usaha, biasanya semakin lengkap jenis pekerjaannya ya. Nama dan sebutan bisa berbeda di beberapa tempat. Oke, contohnya ada mulai dari concierge,
CFO manager, reception, marketing, driver, bahkan sekretari, dia beberapa bisa ditempatkan di front office, tergantung dari tingkat kompleksitas dari suatu usaha. Ya, tidak menutup kemungkinan bisa di depan juga. Oke. Secara umum ini beberapa tugas FO ya, pasti dimanapun, baik di hotel maupun di mana namanya, di usaha perjalanan wisata, namanya FO, dia pasti menerima, mencatat, membilang konfirmasi pemesanan. Kemudian case relation, namanya case relation, dia berperan seperti CSR ya, atau customer relation, dia di manapun di hospitality, dia biasanya sebagai customer service. Concierge, dia biasanya di bagian depan, baik memberikan informasi, bahkan penataan barang, penyambutan tamu, biasanya dia akan di bagian ini. Nah, dari beberapa sektor profesi, ada yang disebut dengan standar grooming. Ini merupakan suatu standar yang wajib dimiliki bagi siapapun yang bekerja di office. Jika teman-teman lihat beberapa standar grooming itu, kira-kira fungsinya apa? Kita mempelajari standar grooming. Ada yang bisa bantu saya mungkin? Silakan. Ada yang bisa bantu? Buat apa sih standar grooming itu? Halo? Apa, Pak? Halo? Pertanyaannya apa, Pak? Halo? Maaf Pak, suaranya agak jelas Pak. Baik, saya ulang lagi. Untuk hospitality kita harus mempelajari yang dinamakan dengan standar grooming ya. Kira-kira teman-teman ada yang bisa membantu apa fungsi dari standar grooming? Iya Pak. Silakan. Ya, Pak. Sebutkan nama ya. Saya Pak. Silakan. Grooming itu Halo, silakan. 2 Mali. standar grooming itu dilakukan agar front office itu Ini lihat HP-nya, Jep. Lihat. Kamera. kan tempatnya di depan Pak, agar memang Terus Dari Aris ya. Ada lagi yang lain? Diani, Pak. Silakan, Diani. Kalau menurut saya fungsi dari standar grooming itu kalau dilihat dari pengertiannya, kata grooming itu berarti penampilan yang rapi, serasi dan harmonis, sehingga di dalam melakukan suatu usaha itu kita harus bisa menampilkan penampilan yang baik dan melakukan tata rias sedemikian rupa sehingga menghasilkan penampilan yang serasi dan rapi. Sekian. Baik sekali, tepat sekali ya. Ada lagi yang lain mungkin mau menambahkan? Sudah sama, Pak. Siapa? Sama. Sama, baik. Baik. Sekali ya, jadi kalau untuk menunjukkan kerapian, ketertiban dari suatu usaha juga bisa, dan mempengaruhi, ini akan membantu suatu citra ya, citra atau wajah dari perusahaan. Jadi sini standar grooming ini akan memberikan kerapian baik di dalam maupun di luar perusahaan. Kemudian yang kedua adalah mempengaruhi citra dari perusahaan. Jadi
image dari suatu usaha itu akan terlihat dari bagaimana penampilan awal, first impression-nya gimana. Ya, first impression-nya baik di front office, di reception, bahkan di area security, satpam itu, ya walaupun dia bukan di front office, dia akan menjadi citra awal dari suatu perusahaan. Jika depannya sudah kucel, kumel, itu otomatis kelihatan nanti, oh, perusahaannya pasti ada acak-acakan. Dengan kita mempelajari standar grooming, sisi lainnya adalah memunculkan rasa hormat ya pada siapapun. Mirip seperti kita mempelajari kemarin yang disebut dengan table manner. Ya, masih ingat ya kemarin mengenai table manner? Itu sama halnya dengan kita mempelajari seperti standar grooming ini. Kalau di table manner kita attitude kita di meja makan. Kalau di grooming untuk mempelajari standar grooming, kita fungsinya nanti akan di internal usaha hotel. Oke. Dibutuhkan bagi staf hotel khususnya di bagian front office ya. Itu pasti ya. Front office dan semua yang bergerak di bidang hospitality. Seperti di rumah sakit itu juga memerlukan grooming, itu juga perlu. Bahkan di bank, kalau teman-teman sering ke bank pasti ya, kalau bikin rekening, bagaimana mereka benar-benar mengutamakan service dengan grooming yang kadang-kadang agak-agak gimana itu. Kita lanjut, beberapa standarnya ini adalah secara teknis ya, rambut dipotong pendek, rapi, tidak melebihi kerah baju ya. Itu untuk masalah rambut kalau pria. Kalau perempuan biasanya kalau di hotel memang diminta untuk diikat biasanya, tapi itu di arnet. Kebijakan. Gantung dengan kebijakan dari hotel. Kemudian mengenai perhiasan dan jam tangan, penggunanya tidak dianjurkan. Ya, apapun itu teman-teman yang mungkin suka menggunakan gelang atau kalung, nikel, itu tidak dianjurkan. Apapun itu. Karena pada dasarnya kita melayani guest, jangan sampai ini yang mana yang tamu ini, karyawannya atau yang di depan kita, itu jangan hindari penggunaan perhiasan, terutama yang secara berlebihan. Kalau masih cincin oke lah, cuma satu ya. Ini kalau yang ketiga standar ya, kuku harus dipotong pendek maupun bersih. Sebelum saya lanjut, suara saya sudah terdengar jelas atau masih kurang keras? Sudah keras, terdengar Pak. jelas, Udah, Bapak. dengar Pak, udah jelas. Siapa tahu ada yang kurang keras biar saya tinggal. Kurang keras, Pak. Gimana? Kurang keras, Pak. Kurang keras. Baik, saya tambah lagi volumenya. Bentar, saya tambah pengaturan. Cek. Baik, kita lanjut mengenai make up ya. Disarankan penggunaan yang soft, tidak mencolok, standar ya buat teman-teman. Parfum, tidak menyengat, seragam, kaos, dan kaos kaki harus bersih dan rapi. Satu tambahan untuk teman-teman pria yang di industri pariwisata, terutama yang di front office, mohon maaf sebelumnya, tolong kalau memang nanti bekerja di reception atau di front office, hindari adanya kumis, jenggot, maupun jambang. Itu sangat tidak disarankan. Ya, jadi untuk teman-teman yang pria, ya, terutama nanti di front office, tolong dihindari penggunaan kumis sampai jenggot ya. Itu tambahan dari saya. Kita lanjut. Sampai di sini mungkin ada dulu pertanyaan dari teman-teman. Sebelum kita lanjut. Pak. Belum? Belum, Bapak. Baik, kita lanjut. Belum, Pak. Baik. Belum Pak. Jadi mengenai hubungan front office dengan tiap departemen ya.
Ini yang sering nanti akan bersinggungan dengan banyak departemen, ini front office memang sangat diperlukan dalam menjalankan fungsinya. Jadi pada dasarnya dia juga tidak dapat berdiri sendiri. Secanggih apapun front office, dia tetap membutuhkan departemen lain. Komunikasi yang baik akan menciptakan suasana kerja yang baik, ini pasti ya. Kemudian hubungan FO dengan sales and marketing, ini nanti berkaitan dengan penjualan dan penempatan tamu. Jadi nanti dengan sales dia akan ke penjualan, penentuan harga kamar, hingga paket wisata. Harga-harga kamar yang terbaru akan berkaitan dengan departemen sales and marketing. Mengenai permasalahan pembayaran karena tambahan layanan dan transaksi biasanya ditemui kalau misalkan tamu melakukan tambahan fasilitas seperti sewa kendaraan, itu akan dikaitkan di sini. Kemudian ke bagian FO dengan engineering, ini biasanya terkait dengan permasalahan perbaikan dan perawatan. Misalkan saat kita misalkan perawatan komputer atau mesin-mesin tertentu yang berkaitan dengan kerja dari front office. Kemudian ada request atau keluhan dari tamu atau wisatawan, ini akan terkait di sini misalkan kalau di hotel keluhan mengenai peralatan AC, televisi, atau di usaha perjalanan nanti kendaraan yang disewa mogok, itu misalkan seperti itu. Kemudian yang hubungannya dengan akunting, ini nanti akan berkaitan dengan kartu kredit, dokumen penagihan tamu, penukaran mata uang asing, ya, ini pasti dengan akunting, hingga pembayaran kebutuhan FO yang lain, misalkan pengadaan barang-barang yang masak, itu akan berhubungan dengan akunting. Selanjutnya hubungannya dengan HR atau human resource. Ini hubungannya untuk staffing, penambahan tenaga kerja, kalau pas high season, penambahan karyawan magang atau casual maupun karyawan tetap di masa waktu tertentu ya. Ini nanti akan berhubungan dengan human resource. High season di sini biasanya akan terjadi kebutuhan pelonjakan tenaga kerja. Pengaturan jadwal lembur hingga presensi dan absensi yang nanti akan terkait dengan pembayaran gaji ya. Selanjutnya hubungan FO dengan Departemen F&B berkaitan dengan penyiapan breakfast atau pesanan makanan, kemudian kebutuhan pemesanan makanan yang lain, dan pembuatan voucher tamu ya, pasti. Yang selanjutnya adalah hubungan FO dengan security, penyambutan tamu tertentu, misalkan ada tamu kenegaraan dikondisikan dengan protokol tertentu ya, kalau tamu-tamu kenegaraan, setiap tamu-tamu asing ada penyambutan dengan pengalungan atau gimana, itu nanti hubungannya dengan di pintu depan ya, seperti ini. Nah, ini adalah beberapa problem komunikasi antar departemen yang sering terjadi ya. Sebenarnya ada banyak, cuman saya mencoba mengambil yang sering saya jumpai dulu di dunia kerja dulu. Yang pertama mengenai kesiapan penyambutan tamu ya. Ini biasanya koordinasi yang tidak maksimal antara bagian penjemputan, front office, room, housekeeping itu saling tidak sinkron. Ini posisi tamu di mana, sekarang tibanya jam berapa, apa saja yang disiapkan, ini sering terjadi. Mereka salah karena komunikasi kurang maksimal, tak ada masalah pribadi atau gimana, kan masih berantakan. Padahal di pagi hari sudah ada briefing, morning briefing ya, itu sering terjadi. Kemudian yang kedua adalah mengenai pengenaan harga yang tidak sesuai. Ini kaitannya adalah untuk bagian reservasi dengan sales. Jadi harga sebuah kamar itu kan atau harga produk itu kan bersifat fluktuatif, kadang naik kadang turun, sehingga saat ada pembaruan memang harus saling terkait dengan misalkan dengan sales marketing atau dengan bagian-bagian yang terkait. Yang ketiga adalah jika tamu merasa dicurigai ya, ini sering dijumpai tapi dalam konteks kasus-kasus tertentu.
Yang keempat adalah permasalahan dengan staf. Permasalahan dengan staf ini dengan rekan kerja ya. Dengan rekan kerja. Kemudian, nah sampai sini dulu mungkin. Ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Belum? Diani Pak, Diani Pak. Yani, silakan. Sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu, silakan. Diani mau nanya untuk tamu yang merasa dicurigai itu gimana maksudnya Pak? Itu aja? Iya, iya. Tamu Tamu yang merasa dicurigai gitu. Tamu yang dicurigai itu misalkan bisa dalam bentuk pencurian barang bisa. Yang pernah terjadi adalah pengambilan barang internal hotel. Misalkan ada fasilitas hotel yang diambil, itu dimaksud dengan tamu yang merasa dicurigai. Itu sering terjadi. Pada kasus-kasus tertentu itu sering terjadi dan mereka merasa tersinggung. Padahal memang beneran. Kalau memang beneran, ini agak susah adalah bagaimana kita menegur dengan bahasa yang halus. Oke, menegur dengan bahasa halus itu sering terjadi. Kita memilih kata-kata yang susah. Bapak, mohon maaf, keberatan kalau tamu domestik ya, keberatan jika kami memeriksa karena ada laporan bahwa ada sesuatu dari ada yang terlupa atau bagaimana. Nanti pada mata kuliah public speaking, kalian akan diajarkan bagaimana memilih bahasa yang baik untuk menegur tamu secara sopan. Jadi silakan teman-teman explore di sana. Hanya memang pemilihan bahasa itu memang agak cukup kompleks. Jadi itu memang perlu berhati-hati. Oke, ada lagi yang lain? Belum? Kalau belum, saya lanjut dulu. Saya lanjut dulu ya, karena kita keterbatasan waktu. Selanjutnya adalah komunikasi dengan tamu ya. Pada dasarnya, jika komunikasi dengan tamu adalah mendengarkan, memberi informasi, hingga berbincang dengan tamu itu pasti ya. Yang jadi masalah jika kita sedang mengalami problem dengan tamu, apa yang harus kita lakukan? Ini sering dihadapi oleh front office. Ya, di materi di slide berikutnya, komplain ini tidak dapat dihilangkan sebesar apapun usaha hotel. Saya pastikan tidak ada yang namanya komplain itu hilang. Yang ada hanya meminimalkan. Ya, komplain merupakan suatu media pembelajaran yang paling efektif untuk mengembangkan hotel atau mengembangkan individu sendiri. Langkah yang paling baik kalau menurut saya adalah kalau menghadapi komplain adalah kita memberikan argumen dahulu. Menurut kita satu kali aja cukup memberikan argumen. Kalau memang tamunya keberatan, tidak usah kita bantah terlebih lanjut. Kita terima aja komplainnya seperti apa, kemudian kita sampaikan ke supervisor kita yang terdekat. Itu langkah yang paling aman buat kita untuk menjaga citra kita di usaha perjalanan di industri. Ya, bisa diterima? Iya, bisa Bapak. Baik. Ini untuk sisa beberapa materi terakhir adalah 4 area sikap dan sifat manusia. Ada mengenai sikap yang pasti dimiliki oleh manusia adalah sikap senang, tidak senang. Kemudian sifatnya adalah terbuka dan tertutup. Dalam artian terbuka itu adalah bisa menerima masukan dari orang lain, saran dari orang lain. Tertutup dalam artian kita lebih introvert terhadap hal baru. Itu suka tidak suka kita pasti memiliki hal itu. Itu menurut penelitian dari Sunarno. Kemudian ini beberapa metode mengatasi komplain menurut Sunarno adalah tadi ya,
Kita dengarkan, empathize. Kalau memang sudah tidak bisa kita berikan empati, apologize, berikan ucapan permintaan maaf, kemudian kita berikan action. Kita follow up ke sesegera mungkin. Oke. Tidak usah berlama-lama karena di sini waktu tinggal sedikit. Silakan kalau ada pertanyaan dari teman-teman. Ya, Pak. Baik, sebelumnya Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu, silakan. Perkenalkan, nama Tiang Reshida Pandari. Saya ingin bertanya, kenapa front office itu sering dikatakan sebagai jantungnya hotel? Ya, baik. Terima kasih pertanyaan. Kenapa seperti jantungnya hotel gitu ya? Tadi sudah saya sebutkan ya, front office. Kalau saya menyebutnya bukan jantungnya, saya lebih ke wajahnya. Wajah muka dari sebuah hotel akan terlihat di front office di bagian depan. Kalau kita sudah melihat sebuah bagian depan sudah menarik, maka sementara suatu sistem yang di sana akan terlihat menarik. Kalau tadi disebutkan kenapa seperti jantungnya hotel, karena di sana sebagian besar sistem itu berjalan. Suatu sistem itu berjalan. Mulai dari kalau di hotel reservasi, promosi, sales dan marketing, walaupun tidak semua ya, sales, marketing dia ada di sana. Itu merupakan kalau boleh dibilang malah salah satunya sales marketing adalah ujung tombaknya suatu perusahaan. Jadi ya front office itu seperti penggerak rodanya yang paling kencang, roda paling kencang dalam menjalankan suatu perusahaan. Meskipun ada back office yang menopang secara administratif, tapi front office dia selain wajah tadi ya saya bilang wajahnya, dia memiliki bagian-bagian yang menggerakkan usaha hotel itu supaya berjalan terlaksana dengan baik dan lancar. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Semuanya, Pak. Iya. Silakan yang lain. Ada lagi yang lain? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan dari teman-teman. Atau mungkin ada pernah mengalami suatu hal di hotel mungkin dulu yang dari SMK mungkin pengalaman yang ingin di-sharing, boleh. Maaf Pak, suaranya nggak jelas. Ya, baik. Silakan kalau ada pertanyaan lain atau mungkin teman-teman yang mau sharing dulu pengalamannya waktu di SMK atau gimana, atau ada kendala dulu waktu mungkin PKL atau gimana, silakan. Ada pertanyaan lagi? Halo, ada pertanyaan lagi? Silakan. Tidak ada? Tidak ada pertanyaan atau ingin bertanya via Google Classroom? Sudah di Classroom, Pak. Baik, kalau Saya memang... mau bertanya, Pak. Iya, silakan. Ya, Pak, biar jelas di Classroom. Baik. Kalau memang tidak ada, kita lanjutkan di Google Classroom kalau memang biar lebih jelas. Untuk sesi lewat aplikasi Zoom ini saya cukupkan sekian ya. Oke, Pak. Baik. Terima kasih atas
atensinya, juga kesediaan teman-teman untuk mengikuti kelas ini. Saya tutup sesi kali ini dengan para Santi. Om Santi Santi Om. Kita ketemu di babak kelas. Terima kasih, Pak.